Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta, dan juga selamat pagi atau selamat siang dimanapun pendengar seri Cinta berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan malam ini saya Brenda Imekre di tanggal 27 Oktober 2025 akan kembali membawakan seri Cinta. Cinta itu adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik. Jadi ini sudah ke 162 dan malam ini saya akan mengadakan meditasi singkat nanti untuk persiapan kematian dalam kedamaian. Jadi banyak orang itu menganggap kematian itu adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Padahal semua orang, Sukihotu Sislin, padahal semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan banyak orang berpikir juga ketakutan. Kematian itu menyeramkan, menyakitkan, menakutkan. Sebenarnya tidak seperti itu, bro sis. Karena pengalaman saya sebagai regression hipnoterapis, selamat malam juga sis. Topik menarik, semoga ya sis ya, saya membahas topik ini karena tidak pernah terpikir untuk membahas tentang ini. Tetapi di saat Twin Conference di Amerika bulan Juli kemarin, Delson Armstrong yang merupakan salah satu guide dari Twin membawakan meditasi ini untuk kami dan sangat bagus. Dan saya kemudian terinspirasi, saya mau bawakan ini dalam bahasa Indonesia karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Walaupun ada YouTube-nya, jadi kalau nanti mau mendengarkan YouTube dari Delson, itu ada How to Face Death with Peace. Ada di YouTube ya, itu dari Delson Armstrong. Nah, pengalaman saya sebagai regression therapist adalah bahwa kalau seseorang di kehidupan lampaunya itu mengalami, pastikan kalau kita masuk ke kehidupan lampau itu pasti melewati go through death scene, ada melewati masa meninggal pasti, karena sudah di sana masuk ke dalam kehidupan itu meninggal. Dan kalau ditanya, oke, Bro Herianto, malam Kak Sis Brenda yang baik yang banyak sekali bantu umatnya, sadu, semoga ya bro, semoga saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi pada saat saya membawa mereka itu mengerti tentang kehidupan lampau mereka itu biasanya pasti masuk ke dalam kematian. Dan tidak pernah ada orang yang mengatakan, aduh kematian ini begitu menakutkan, begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. Tidak pernah ada yang begitu, kecuali matinya ketembak misalnya, atau mati ketusuk. Kalau itu ya ketusuk ya pasti sakit. Tapi pada saat sudah meninggal, sudah keluar dari badan jasmaninya di kehidupan itu, sudah tidak ada rasa sakit apa, tidak ada rasa ngilu, tidak ada apa. Semuanya itu tenang ya. Tapi tergantung ke dalam alam mana mereka pergi. Nah, makanya kenapa saya selalu menyarankan orang-orang itu jangan melekat. Ada satu cerita lucu. Satu orang bapak punya 3 anak. Dia sudah hampir meninggal dan di absen anaknya si A, si B, si C. Ada semua hadir gitu kan. Si bapaknya langsung udah ini kayak hun-hun gitu, udah mau masuk ke dalam ambang kematian. Kemudian dia tanya, siapa yang jaga toko? Jadi itu adalah salah satu bentuk kemelekatan ya bro sis. Nah makanya kita sebagai manusia itu kalau sudah paham, janganlah melekat kepada apapun. Semua hal dalam hidup kita adalah tidak kekal dan tidak ada yang abadi. Pasti selalu berubah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Sudah ada, pasti lenyap atau meninggal, seperti itu ya. Dan saat kita lahir pasti kita mati, sudah pasti, itu kematian adalah sesuatu yang paling pasti. Jadi jangan berpikir, oh suami saya, istri saya, anak saya, saudara saya, semua itu pasti selalu ada di dekat kita. Tidak. Suatu hari entah saya,
entah siapa dulu yang akan pergi meninggal. Ya sudah, kalau sudah pergi selesai ya sudah. Ya, karena tidak ada satupun makhluk di dunia, baik dari alam-alam kehidupan manapun, itu hidupnya kekal. Walaupun dia terlahir sebagai orang kaya, atau jadi dewa, atau di alam Brahma, atau di alam binatang, atau di alam hantu, atau di alam jin. Pasti mereka semua selesai di kehidupan mereka. Dan akan terlahir kembali di tempat lain sesuai dengan perbuatan mereka. Dan walaupun mereka itu orang-orang kaya, tidak ada satu orang kaya pun yang berhasil keluar dari terbebas dari kematian. Tidak ada. Karena kehidupan tidak bisa dibeli. Ya, jadi itu sebabnya. Karena kalau kita bisa memahami ketidakkekalan, maka kita paham bahwa akan tiba giliran kita untuk pergi selama-lamanya dari tubuh fisik yang sekarang ini, dan kita bisa mempersiapkannya dari sekarang, bro dan sis. Jadi bro dan sis boleh bicarakan ini dengan keluarga. Kalau saya sudah bicarakan hal kematian dengan suami saya, dengan Scott. Kalau nanti saya meninggal, saya mau dikremasi dan larung semua abunya. Kalau masih adalah misalnya sedikit relik-relik kecil, ya ambillah, simpan kalau mau. Tapi saya tidak mau menganggap itu sesuatu yang yang pasti, yang apa, karena tidak ada yang pasti. Harta, kekayaan, keluarga, rumah, toko, emas, berlian, tidak ada yang pantas untuk kita lekati, bro sis. Karena semua harus ditinggalkan pada saat kita pergi meninggal. Nah, untuk orang-orang yang takut misalnya, wah nanti anak saya bagaimana jaminan kalau pada saat saya meninggal. Makanya untuk yang mulai 40 tahun, ini dulu saya bilang 50 tahun, tapi sekarang kan kita nggak pernah tahu, umur orang makin lama makin pendek ya, bisa jadi 40-an sudah meninggal misalnya. Nah, itu harus mempersiapkan harta dalam bentuk wasiat. Nah, ini untuk keluarga kita sehingga kita bisa pergi dengan tenang dan damai. Karena semua itu harus kita lepaskan. Jadi tidak ada lagi kemelekatan terhadap barang-barang, keluarga, apapun harta. Karena kalau kita melekat, itu nanti menjadi hantu atau peta. Dan kita semua kan tidak mau ada yang terlahir jadi hantu. Jadi itu sebabnya kalau bisa malahan jangan sampai terlahir lagi di alam samsara ini. Karena terlahir kembali itu ke dalam alam-alam ini adalah suatu bentuk penderitaan. Jadi itu backgroundnya kenapa saya mau membawakan meditasi untuk persiapan meninggal. Kita tidak pernah tahu ya bro sis ya, kapan kita akan pergi. Alangkah baiknya bro sis itu diskusikan dengan keluarga, misalnya punya sesuatu ya udah dibagi-bagi. Supaya nanti tidak ada penyesal, tidak ada rasa aduh si itu belum kebagian, aduh si itu belum. Jadilah kemelekatan. Nanti kalau melekat gitu jadi hantu. Saya punya cerita sebelum saya mulai meditasi persiapan ini ya bro sis ya. Saya punya cerita, saya kedatangan satu klien. Dia bilang, Bu Brenda, saya diikuti makhluk katanya. Waktu itu saya pergi ke Jepang. Dia tidak tahu kalau dia diikuti makhluk. Tetapi pada saat dia pulang ke Indonesia, dia lagi nonton TV. Lewat seret gitu. Apaan tuh? Dilihat gak ada. Lewat lagi, seret. Jadi dia lihat lagi, refleks gitu ya. Begitu dia liatin, ada satu sosok makhluk mendekat. Dan dia kasih tahu. Wajahnya katanya tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu ya sosok saja. Tapi diminta ke klien saya ini, tolong kasih tahu anak saya meninggalkan harta saya di bawah tempat tidur saya. Jadi klien saya kan bingung, ini siapa? Namanya siapa? Terus alamatnya di mana? Sudah tidak ingat. Karena tidak ingat, gimana klien saya ini mau kasih tahu
kepada si hantu tersebut karena dia melekat nih. Waktu dia meninggal dia belum sempat kasih tahu ke anaknya hartanya tinggal di mana. Jadi dia jadi hantu. Nah, dia cari orang-orang yang bisa lihat dia supaya bisa sampein ke anaknya. Terus klien saya ini bingung, nggak tahu mesti bagaimana. Jadi dia tanya saya. Saya bilang gini aja, kamu yang kasih tahu lewat pikiran kamu kepada makhluk itu, kasih mimpi setiap malam ke anaknya. Mimpi hartanya itu ada di bawah ranjang. Selalu kasih mimpi yang sama. Kalau kita diberikan mimpi yang sama, pasti kita akan penasaran. Kok mimpinya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan setiap malam sampai anak itu membongkar tanah di bawah ranjangnya itu. Jadi kalau sudah seperti itu, pasti nanti akan ketemu hartanya untuk anaknya. Ya, jadi itu pesan saya, dan klien saya tidak pernah terganggu lagi. Kemungkinan besar ya mereka sudah anak-anaknya dari hantu itu sudah ketemu dengan hartanya. Ya, jadi penting sekali urus orang-orang yang sudah berumur kepala 4 ke atas itu membuat surat wasiat. Karena kalau kita tidak buat surat wasiat tuh gangguan dalam batin itu masih kemelekatan itu. Aduh, anak saya nggak tahu saya simpan di mana. Aduh, cucu saya belum kebagian. Nah, kalau udah kita buat surat wasiat, itu satu gangguan pikiran yang bisa dilepaskan. Ya, oke. Jadi meditasi ini sebetulnya tidak pernah dibawakan oleh almarhum Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera. Tetapi yang saya ingat, almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera pernah membaca sutta Majjhima Nikaya 143, yaitu Anatta Pindikowada Sutta. Itu saya pernah baca sutta itu di seri Cinta ke-114 di tanggal 20 Agustus 2023. Mungkin Brosis kalau mau dengarkan kembali bisa refer ke Cinta 114. Di YouTube ada, di Instagram saya ada ya. Dan dari meditasi bersama Delson Armstrong di TwinCon waktu kemarin bulan Juli 2025 saya ke Missouri, ke Center Dhammasukha USA, itu beliau membawakan meditasi ini dengan sangat indah. Dan dia membawakannya How to Face Death with Peace. Bagaimana menghadapi kematian dalam kedamaian. Jadi saya sudah berapa lama saya terpikir, saya mau bawakan ini dalam bahasa Indonesia. Karena belum tentu semua orang kan mengerti bahasa Inggris. Jadi dan itu sebetulnya yang meditasi yang Delson bawakan itu sebagian besar diambil dari Cacaka Sutta, yaitu Majjhima Nikaya 148 yang juga saya pernah bacakan di Cinta 136 tanggal 22 Juli 2024. Jadi Brosis juga bisa melihat YouTube saya lagi ataupun lihat di Instagram ya, itu ada terekam. Nah, jadi saya mau kita coba lakukan ini, bukan akan langsung meninggal, bukan ya Brosis ya, tetapi paling tidak Bro dan Sis akan mempunyai ingatan atau memori tentang bagaimana, oh iya dulu saya pernah mendengar ini. Kalau bisa Brosis, rekaman ini Brosis simpan, kasih ke keluarga, nanti pada saat kita semua akan pergi, nyalain YouTube-nya. Jadi dipandu. Nah, bagian panduan ini yang boleh diulang kembali sehingga pada saat mulai menuju akhir-akhir kehidupan, maka kita akan bisa tahu gitu ya. Mungkin saya bisa sedikit memberikan clue atau contoh yang pernah saya dengarkan, bahwa ada sign atau ciri-ciri orang akan pergi meninggal. Yang pertama, dia itu seringkali pandangan matanya itu seperti kosong. Melihat ke sesuatu terkadang bisa tersenyum seperti dia melihat penampakan keluarganya yang sudah meninggal. Itu bisa seperti itu. Kemudian bisa juga tanda-tandanya dia itu sudah mulai banyak tidur. Jadi
sepanjang hari itu banyak sekali waktu yang digunakan untuk tidur. Bukannya aktif seperti itu, tapi dia banyak tidur karena mulai membedakan nanti akan pergi gitu ya, seperti itu, menuju ke sana. Kemudian pada saat detik, menit-menit atau jam terakhir itu yang pernah saya alami bersama papa saya almarhum, itu saya melihat kulit beliau ini sudah banyak clotting. Clotting ini seperti darah mati. Jadi kulitnya itu termasuk di jari-jari. Saya melihat ada seperti menghitam begitu ya. Kan saya guntingin kuku beliau pada saat beliau masih ada nafasnya, dan nafasnya itu berbunyi seperti orang mengorok. Itu yang saya alami. Tetapi sebelum itu, malam sebelumnya, cici saya cerita, karena papa saya, almarhum papa, tinggal sama Taci atau Cice yang paling besar. Jadi cici saya laporan ke saya, papa itu sudah muntah-muntah coklat-coklat, dan mohon maaf, buang dari belakang itu juga coklat-coklat, pembersihan diri. Jadi sudah begitu, cici saya bertanya, apakah harus masuk rumah sakit? Saya bilang, kalau saya jadi cici, biarkan kalau papa mau pergi, biarkan secara alami. Karena kalau nanti di rumah sakit dipasang alat macam-macam, saya tidak akan mau menandatangani kalau itu mau cabut alat. Ya, jadi itu yang saya bilang ke cici saya. Jadi cici saya bilang, oke lah, biar aja papa di rumah katanya. Tapi beliau, cici saya itu masih nggak ngeh gitu ya. Nah pada saat saya datang, waktu itu saya sedang bimbing retret, saya ingat banget di Jakarta di rumahnya Sis Elis. Malam-malam saya terima miss call banyak, kan malam ada Damatok. Terus pada saat mau tidur saya ngecek, wah miss call banyak bener. Nah itu cici saya menghubungi saya. Kemudian waktu saya meditasi pagi-paginya itu, saya sudah, malam itu juga saya melihat papa saya sudah bye-bye. Dalam pandangan batin saya, dalam hati saya udah tahu ini papa sedang menuju akhir-akhir kehidupan beliau. Kemudian paginya setelah baca doa, meditasi, saya interview orang-orang, lalu jam 10-an saya pergi dari rumah Sis Elis dan saya ke rumahnya cici saya, dan saya izin makan siang karena saya masih atas sila waktu itu, habis masih retret kan. Jadi saya izin minta makan siang jam 11. Kemudian jam 12 selesai, saya masuk ke kamar cici saya di mana di situ ada papa. Papa itu sudah nafasnya itu seperti orang dengkur. Lalu saya bacakan parita. Bacakan doa dari Aradhana Dewata sampai terakhir, lengkap paritanya. Kemudian sesudah itu saya bilang sama papa, kalau mau pergi, tinggal semuanya, pergi dengan damai, cari cahaya, ikut Dewi Kwan Im, jangan yang lain. Nah kemudian pada saat saya baca parita, saya membacakan arti. Ya jadi lama tuh, cukup lama. Dari jam 12 sampai hampir jam 2 saya selesai baca doa. Karena paritanya banyak gitu yang saya bacain untuk beliau sendirian. Kemudian jam 2 lewat baru saya mau rekam. Karena suaranya mendengkurnya keras sekali. Baru saya pegang HP, saya mau rekam. Begitu saya mau pencet rekaman, udah narik nafas yang terakhir. Pada saat itu Mami dan Scott dan cici saya, juga ada tante saya, masuk ke kamar dan mereka melihat tarikan nafas papa yang terakhir. Dan beliau itu pergi dengan damai karena ada dibacakan doa. Nah itu sebabnya penting untuk dibacakan doa. Tapi kalau tidak ada, bro dan sis bisa mengingat kembali atau meminta orang yang dekat untuk memutarkan meditasi ini sehingga kita semua bisa pergi dengan damai. Itu yang saya minta sama Scott. Kalau nanti saya sudah waktunya akan pergi meninggal, kalau bukan mendadak ya, misalnya udah keciri, misalnya sakit lah apa. Nah, tolong sering-sering dengarkan saya rekaman.
baik dari Delson maupun yang nanti hari ini saya akan lakukan. Jadi mari kita bersiap-siap untuk mengambil posisi duduk yang nyaman. Kalau Anda ingin duduk di atas bantal atau duduk di kursi, apapun yang cocok untuk Anda, duduklah dalam posisi yang nyaman. Pinggang boleh disangga dengan bantal, di atas pangkuan tangan boleh ditaruh bantal. Yang pakai kacamata silakan melepaskan kacamatanya, lalu tutup mata perlahan-lahan. Perhatikan saja napas Anda sebentar. Anda tidak perlu mengendalikan nafas itu. Tidak perlu menarik atau menghembuskan nafas dengan cara tertentu. Perhatikan saja proses alami pernafasan. Dan kita akan melakukan scanning kecil di seluruh tubuh. Biarkan perhatian Anda menyapu dari atas kepala Anda ke ujung jari kaki hingga ke ujung jari-jari tangan. Perhatikan setiap ketegangan saat yang Anda temukan di tubuh Anda. Rilekskan saja dan rilekskan. Dengan senyum kecil di wajah Anda, senyum di hati Anda, senyum di mata Anda, dan juga senyum di ujung bibir Anda. Kita akan mulai dengan sedikit kebaikan hati untuk diri kita sendiri. Anda dapat menggunakan kalimat berikut di dalam pikiran Anda. Semoga saya berbahagia. Semoga saya sehat. Semoga saya melihat kebaikan dalam diri saya sendiri. Semoga saya dipenuhi dengan kebaikan hati. Atau jika Anda menginginkan kenangan yang menyehatkan untuk menyegarkan pikiran, Anda dapat menyelaminya dan melaraskan diri dengan perasaan kehangatan di hati Anda. Mungkin sebuah gambaran menggendong bayi kecil, atau menggendong anak kucing atau anak anjing kecil yang lucu. Menatap matanya dan merasakan perasaan cinta kasih yang menyenangkan di hati. Dan nikmati saja perasaan itu. Jika Anda mendapati diri Anda mengembara dalam pikiran yang menjauh dari perasaan bahagia itu, sadari, lepaskan perhatian Anda, rilekskan, tersenyum, tenangkan diri, dan kembalilah. Sekarang kita akan mengambil perasaan cinta kasih itu dan membiarkannya meresap ke seluruh tubuh kita. Rasakan cinta kasih itu dari kepala hingga ke ujung jari kaki. Kemudian, seperti nyala lilin, ia meluas terpancar keluar. Pancaran cinta kasih melampaui tubuh kita, menyelimuti kita dalam bola cinta kasih. Tidak ada yang perlu kita lakukan. Tidak ada yang perlu kita capai atau gapai di sini. Cinta kasih yang sesungguhnya akan tumbuh dan perhatian kita padanya memungkinkannya untuk tumbuh berkembang. Kesadaran kita akan hal itu dengan lembut mengembangkannya keluar. Rasakan cinta kasih dan pancarannya mulai bercampur dengan pancaran ke orang lain di ruangan ini. Semoga semua makhluk di ruangan ini, di tempat ini, berbahagia. Semoga kita melihat kebaikan dalam diri satu sama lain. Semoga kita semua dipenuhi dengan cinta kasih, bebas dari penderitaan. Biarkan cinta kasih, energi, pancaran meluas keluar, meliputi seluruh ruangan Anda, semua makhluk di dalamnya, dan terus meluas tanpa usaha apapun.
meliputi semua makhluk yang hadir di tempat Anda, melalui seluruh daerah. Semoga cinta kasih ini dirasakan. Dan sekarang kita hanya mengamati bagaimana perasaan cinta kasih ini terus meluas keluar, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke segala arah. Meliputi seluruh dunia, seluruh negara, dimanapun kita tinggal, dan lebih jauh lagi ke seluruh planet ini. Semoga semua makhluk di planet ini berbahagia. Semoga semua makhluk di planet ini bebas dari penderitaan. Semoga mereka mengalami cinta kasih. Semoga mereka melihat dan mengenali kebaikan di hati mereka dan kebaikan satu sama lain. Dan sekarang, cinta kasih itu berada di luar kendali kita. Terus meluas, menembus ruang tak terbatas, tak ada batas, tanpa ada perbatasan, tak ada tepi, tak ada batasan. Hanya pancaran cinta kasih yang terus-menerus bebas dari segala penghalang. Janganlah berpegang erat pada cinta kasih itu. Jangan berusaha, tetaplah berdiam dalam tanpa batas perasaan ini. Tak ada batas, tak ada pusat, tak ada usaha, hanya pancaran. Jika pikiran mengembara, sadari, lepaskan, dan rilekskanlah. Lalu tersenyum dan tetap bersama perasaan itu. Sekarang kita akan mengalihkan perhatian kita ke masa depan, di mana kita semua terbaring di ranjang kematian. Mungkin itu di rumah sakit, mungkin itu di rumah, atau dimanapun. Dan perhatikan siapa yang ada di ruangan bersama kita. Orang-orang terkasih kita, teman-teman kita, murid-murid, guru-guru, siapapun yang ada di ruangan itu, dan pancarkan mereka cinta kasih. Semoga semua yang ada di ruangan kita, anggota keluarga kita, murid-murid kita, teman-teman kita, guru-guru, perawat, dokter-dokter, siapapun yang ada di sana. Semoga mereka semua mengalami cinta kasih. Semoga mereka terbebas dari segala rasa sakit, dari segala kecemasan. Semoga mereka terbebas dari segala kesedihan. Semoga mereka menemukan kedamaian di saat-saat terakhir mereka bersama kita. Sekarang saatnya untuk berbalik ke dalam. Waktu untuk Anda mengalihkan perhatian Anda ke dalam pikiran Anda. Saat kita mulai melepaskan, kita melihat dan mengetahui indera penciuman dari hidung kita mulai menghilang, dan kita membiarkan proses itu pergi. Hidung bukanlah aku, bukanlah milikku, bukan diriku. Bau aroma bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran hidung bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak hidung bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Perasaan hidung bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita menjadi tidak tertarik dengan hidung dan aroma. Rileks dan lepaskan. Biarkan kesadaran Anda meninggalkan hidung.
Lalu kita mungkin mulai memperhatikan lidah menjadi mati rasa, kehilangan sensasi di lidah. Lidah bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Rasa kecapan bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran lidah bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak lidah bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Perasaan lidah bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita menjadi tidak tertarik dengan lidah dan cita rasa. Rileks dan lepaskanlah. Biarkan kesadaran Anda meninggalkan lidah. Sekarang Anda mungkin memperhatikan mata Anda mulai menjauh saat Anda mulai melihat ke sekeliling. Segala sesuatunya mulai menjadi kabur dan buram. Jika Anda rileks dan lepaskanlah, karena mata bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Warna dan bentuk bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran mata bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak mata bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Perasaan mata bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita menjadi tidak tertarik dengan mata dan penglihatan, dan rileks saja, lepaskan, biarkan kesadaran Anda meninggalkan mata. Anda mulai memperhatikan sekarang bahwa kesadaran Anda akan tubuh berfluktuasi. Tubuh mulai terasa mati rasa. Kulit Anda mulai terasa mati rasa. Tubuh ini bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Sentuhan pada benda-benda nyata bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak tubuh bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran dari tubuh meninggalkan tubuh. Kesadaran tubuh bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Perasaan tubuh bukanlah aku, bukan dimiliku, bukan diriku. Kita menjadi tidak tertarik dengan tubuh. Kita membiarkan kesadaran kita meninggalkan tubuh. Dan kini kita menyadari bahwa telinga, suara-suara mulai menjadi lebih cepat berlalu, mulai melemah. Suara-suara bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran telinga bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak telinga bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita membiarkan kesadaran kita meninggalkan telinga, dan kini kita hanya berada di dalam pikiran, tidak tertarik dan tanpa keinginan dengan mata, tidak tertarik dan tanpa keinginan dengan telinga, tidak tertarik dan tanpa keinginan dengan hidung, tidak tertarik dan tanpa keinginan dengan lidah, tidak tertarik dan tanpa keinginan dengan tubuh, murni di dalam pikiran. Dan kita menyadari pikiran kita mulai memunculkan hal-hal yang berbeda, pikiran yang berbeda. Perhatikan apa yang mungkin ditimbulkan oleh pikiran, kenangan,
orang-orang dalam hidup kita, hubungan, mungkin penyesalan, mungkin kegembiraan. Inilah semua yang harus kita lepaskan. Inilah yang harus kita temukan ketidaktertarikan. Kendurkan ketegangan pikiran apapun yang Anda sadari saat kenangan muncul, saat pikiran muncul, saat orang-orang muncul di dalam pikiran. Kita mungkin menyadari diri kita melayang di atas tubuh, dan dengan penglihatan pikiran kita melihat sekeliling, melihat tubuh kita di tempat tidur, melihat orang-orang terkasih dan orang-orang di sekitar kita. Namun kita melepaskan semuanya dan tetap berada dalam kesadaran murni. Pikiran bukanlah aku. Pikiran bukanlah diriku, pikiran bukanlah milikku. Pikiran, ingatan, ide, ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran pikiran bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kontak pikiran bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Saat kita membiarkan kesadaran kita meninggalkan pikiran, kita mungkin memperhatikan adanya makhluk lain. Mungkin kerabat yang telah lama pergi. Makhluk bercahaya menyambut kita, tersenyum pada kita. Kita mengirimkan rasa terima kasih dan cinta kasih kepada mereka. Semoga Anda berbahagia. Semoga Anda terbebas dari penderitaan. Dan kita berterima kasih kepada mereka dan kita membiarkan mereka semua pergi. Kita lepaskan, kita membiarkan kesadaran apapun meninggalkan mereka, dan kita tetap dalam kesadaran murni itu, perhatian murni. Dunia ini bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita mungkin melihat cahaya bersinar semakin dekat kepada kita, tetapi kita rileks. Karena dunia lain bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Dan kita membiarkan kesadaran kita meninggalkan dunia ini dan dunia berikutnya. Bebas dari segala rintangan, bebas dari penyesalan apapun, bebas dari kenangan apapun. Semua ini bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Bebas dari kesadaran apapun yang mungkin melekat pada dunia ini atau dunia berikutnya, atau di antaranya, atau pada makhluk apapun yang menyertai kita. Ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Kita membiarkan kesadaran kita menjauh dari perhatian apapun pada dunia ini dan dunia berikutnya, pada dunia apapun di antaranya, pada makhluk apapun yang menyertai kita. Kita tetap berada dalam kesadaran murni, bebas dari hambatan apapun, bebas dari konsep apapun, dan kita memilih untuk melepaskan bahkan kesadaran ini, bebas dari kemelekatan apapun, bebas dari keinginan apapun. Kesadaran bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran murni ini pun bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Kesadaran apapun yang berada di luar ini bukanlah aku,
bukan milikku, bukan diriku. Lepaskan pendaratan apapun dimanapun. Lepaskan semua objek. Lepaskan semua niat dan intensionalitas. Tidak ada arah untuk dituju. Tidak ada objek untuk dipegang. Tiada pengalaman untuk diidentifikasi. Tiada niat apapun. Semua ini bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Apapun yang mungkin tersisa dalam kesadaranku, dalam kesadaran ini, bukanlah aku, bukan milikku, bukan diriku. Apapun yang dapat disadari dalam kesadaran ini, di luar kesadaran ini terkondisikan, dan aku memilih untuk melepaskan semua kondisi, melepaskan semua pilihan, melepaskan semua bentuk apapun, melepaskan semua persepsi, melepaskan semua perasaan, melepaskan semua kesadaran, melepaskan semua bentuk pikiran apapun, tanpa ada apapun yang digenggam, semua dilepaskan. Melepas semua unsur apapun, melepaskan semua alam apapun, melepaskan semua landasan apapun, yaitu melepaskan landasan ruang tanpa batas, melepaskan landasan kesadaran tanpa batas, melepaskan landasan ketiadaan, dan melepaskan landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Itu semua bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Sekarang, kapanpun Anda siap, kembalilah dari semua ini, kembalilah ke kesadaran tubuh Anda yang sekarang. Dan di saat sudah siap, Anda dapat membuka mata, rileks, meregangkan tubuh, dan kembali ke dalam kesadaran saat ini. Jadi cuma sampai di sini meditasi tentang persiapan kematian ini. Jadi rekaman ini boleh disimpan dan digunakan seperlunya untuk keluarga, untuk kita yang suatu hari akan pergi, meninggalkan fisik dari yang ada sekarang ini. Jadi meditasi ini adalah sekali lagi yang dibawakan oleh Delson Armstrong di TwinCon Juli 2025. How to Face Death with Peace. Ada YouTube-nya, kalau bro dan sis mau mendengarkan kembali bisa. Dan juga saya sebenarnya yang dari Delson itu diambil dari Majjhima Nikaya 148 Cacaka Sutta. Ada di seri Cinta ke-136 tanggal 22 Juli 2024 dan juga ada Majjhima Nikaya 143 Anatta Pindiko Wada Sutta seri Cinta ke-114 tanggal 30 Agustus 2023. Jadi saya kombinasikan, gabungkan dari Cacaka Sutta dan Anatta Pindiko Wada Sutta karena saya ingat di dalam satu retret terakhir bersama Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera. Beliau membacakan Sutta Anatta Pindiko Wada Sutta dan beliau katakan sutta ini sangat baik untuk menghadapi kematian. Jadi penggabungan antara Cacaka Sutta dan Anatta Pindiko Wada Sutta yang saya gabungkan malam ini dan sudah saya bacakan, semoga bermanfaat untuk bro dan sis.
dan juga kepada keluarga kita yang suatu hari akan pergi meninggalkan kita, termasuk kita masing-masing yang pasti akan pergi. Ya, jadi silakan bro dan sis kalau ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, boleh dituliskan di komen atau di bagian tanda tanya. Saya tunggu beberapa saat. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar, saya akan selesaikan. Dari Bro Guntur Tiger Power, sis, apakah pikiran bisa fokus sebelum mau meninggal? Saya mendengar bahwa sulit sekali memfokuskan pikiran sebelum meninggal. Jadi maka itu kenapa pentingnya kita bermeditasi, sehingga pada saat kita mau meninggal, kita mendengarkan ini, kita bisa melepaskan semuanya. Ini berfungsi untuk direkaman ini untuk didengarkan kembali kepada orang-orang yang sudah persiapan dalam meninggal. Intinya ini twin ya sis, jika keadaan koma berarti mengandalkan ada yang memutarkan ini ya sis. Iya, jadi sebetulnya kita memesan kepada keluarga kita, terutama kalau sudah ada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, dengan orang yang ada di dekat kita, untuk mengingatkan kembali tentang meditasi ini. Sehingga betul-betul pada saat dia melepaskan semuanya, pendengaran itu adalah yang terakhir dari fisik ini sebelum kepikiran. Jadi mudah-mudahan pada saat masih bisa mendengar, seseorang bisa mendengarkan ini, bisa terbebas dan pergi meninggal dalam kedamaian. Karena tujuan semua orang saya rasa adalah pergi meninggal tanpa rasa, tanpa sakit sebelumnya. Sehingga bisa ya sudah menyelesaikan hidup ini, fisik ini sudah harus ditinggalkan, ya sudah. Jangan dilekati lagi fisik ini, jangan melekati apapun. Tadi di awal saya sudah pesan untuk orang tua, buatlah surat warisan, surat wasiat, mohon maaf. Jadi pada saat kita pergi, kita tidak ada kemelekatan dengan harta, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan siapapun. Sehingga pada saat kita pergi meninggal nanti, kita sudah tidak ada. Mama sedang koma di ICU, besok saat jam besuk saya putar di rumah sakit. Bisa, boleh sis. Mudah-mudahan mamanya masih bisa dengar, karena orang koma itu masih bisa dengar. Ya, jadi mudah-mudahan saja beliau ini kalau masih bisa sehat, ya kembali sehat. Tapi kalau beliau sudah waktunya pergi, sis Devi boleh tenangkan. Jangan lagi menunggu apapun, jangan lagi melekati apapun, pergilah dengan tenang, dengan damai, sehingga beliau kalau memang pada waktunya harus pergi meninggalkan tubuh fisiknya yang sekarang, sudah bisa pergi dengan damai. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau kita orang yang akan pergi meninggalkan itu harus dalam keadaan pikiran yang tenang, suasana di seputar itu tenang dan damai. Jangan sampai ada keributan di antara keluarga, terutama tentang warisan. Karena kasihan kalau orang yang sudah akan meninggal, anak-anaknya, cucunya, menantunya pada ribut soal warisan, orang yang akan pergi meninggal ini tidak bisa pergi tenang. Masih ada kemelekatan. Bro Guntur, mau tanya, jika sudah terlanjur di ICU dan sudah dalam posisi koma, dokter rekomendasi cabut alat bantu nafas, bagaimana ya sebaiknya jika itu terjadi? Maka itu kalau bisa sebelum dipasang alat, jangan izinkan. Itu yang tadi saya sudah bicara, sudah kasih tahu, itu yang terjadi kepada papa kami. Jadi waktu papa mau meninggal, beliau itu mohon maaf, keluar dari mulut kotoran coklat,
Dari belakang kotoran coklat, semua sudah pembersihan. Cici saya ketakutan dan kebingungan. Boleh masuk rumah sakit nggak? Dan saya bilang, kalau masuk rumah sakit dipasang alat, jangan pernah minta saya atau mami untuk cabut alat itu dari papa. Apa yang terjadi? Cici saya tidak masukkan ke rumah sakit. Kalau bisa jangan sampai dipasang alat. Kalau sudah pergi, ya sudah, biarkan mau pergi dengan kedamaian. Rata-rata orang itu lebih nyaman meninggal pun di rumah. Kalau dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit itu bisa pergi, bisa meninggal. Jadi sebaiknya biarkan beliau itu, dalam proses beliau itu keluar masuk kesadaran itu, biarkan dalam proses tenang. Jangan dipindah-pindah, jangan dikaget-kagetin. Ayo jangan pergi dulu, digoyang-goyang badannya, jangan. Kasihan. Nanti kemelekatan yang ada di dalam diri orang yang pergi itu menjadi hantu. Jadi kalau memang sudah waktunya keluarga kita atau saya pesan, saya sudah berpesan kepada keluarga, kepada Scott, kalau nanti saya pergi meninggal, berusaha jangan ada yang nangis berlebihan. Kalau mau nangis ya sedikit, ya minggir aja. Itu juga saya pesan kepada saudara-saudara saya, saat nanti suatu hari mami pergi, jangan pernah menangisi berlebihan. Jangan di dekat beliau. Jadi yang penting itu adalah dibacakan doa. Ya, parita, puji-pujian kalau untuk agama lain, doa-doa apapun yang bisa menenangkan. Kalau tidak bisa berdoa karena panik atau bingung atau apa, pasang lagu-lagu rohani yang bisa menenangkan. Untuk Buddhis, salah satu yang bagus adalah The Chant of Metta. Sehingga alunannya itu begitu lembut. Dan itu adalah tentang cinta kasih. Biarkan itu didengarkan dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang akan meninggal. Beliau paham bahasa Mandarin, pasang Chant of Metta dalam bahasa Mandarin. Bisa bahasa Inggris, pasang Chant of Metta dalam bahasa Inggris. Yang ada bisa bahasa Indonesia, pasang dalam bahasa Indonesia. Sehingga orang yang akan pergi ini paham tentang apa arti dari The Chant of Metta itu. Ya, jadi supaya pikirannya bisa dalam ketenangan, kedamaian seperti itu. Itu ya bro dan sis, jadi kematian itu seperti saya katakan sudah pasti akan terjadi kepada kita semua. Tinggal waktunya kapan kita tidak tahu, ya kita persiapkan saja. Kalau yang sakit nggak pernah meditasi, apakah boleh diputar video tentang meditasi? Sebaiknya ingatkan tentang kebaikan. Kebaikan yang pernah dia lakukan sehingga dia mengingat momen bahagia, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sehingga bisa senyum. Pada saat dia bisa senyum, baru boleh diputar video tentang meditasi, yaitu mengingat momen yang bikin happy. Jadi rasakan kebahagiaan itu, lepaskan semua apapun, jangan dilekati dan biarkan kita orang tersebut pun bisa melewatinya dengan damai. Karena kalau nggak pernah meditasi diputar video tentang meditasi jadi bingung. Ya, jadi apalagi nggak pernah dengar, nggak pernah tahu bagaimana meditasi itu. Tetapi untuk yang tadi saya sudah bacakan itu boleh diputar, didengarkan. Sehingga dia mulai paham bahwa kenapa Cacaka Sutta atau ini bukan aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. Itu penting untuk diulang-ulang sehingga meresap. Oh iya ya, kalau saya sudah tidak bisa mencium hidung dari lewat hidung, nggak ada perasaan hidung, ya sudah lepasin aja. Nggak bisa ngeliat, matanya udah burem-burem kabur, ya udah lepasin aja. Karena mata bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Seperti itu. Pendengaran pun sama, badan jasmani pun sama, pikiran pun sama. Jadi untuk semua orang yang masih dalam pikiran
yang masih bisa mendengarkan dengan baik, boleh didengarkan rekaman ini, sehingga pada saat nanti akan meninggal semoga bisa mengingat kembali. Karena kalau sering didengar, lama-lama kan inget ya. Seperti Cacaka Sutta, kalau kita dengarkan berulang-ulang, maka di dalam pikiran kita itu akan terus terngiang. Ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku. Ya, jadi kalau bro dan sis nanti mau mendengarkan kembali rekaman dari meditasi persiapan untuk meninggal ini, boleh disimpan dan nanti akan saya masukkan juga ke YouTube supaya mudah dicari dan bisa digunakan untuk mempersiapkan keluarga yang akan pergi meninggal. Ya, jadi seperti itu. Masih ada pertanyaan atau komentar lain, bro dan sis? Selamat malam, Bante Citaguto yang sangat saya hormati. Senang sekali Bante bisa hadir malam ini. Saya izin sudah menyampaikan meditasi untuk menghadapi kematian Bante, karena ini supaya bisa dalam kedamaian. Sama-sama berguntur. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya atau kasih komentar, saya sudahi seri cinta malam ini, seri cinta ke-162 tentang persiapan menuju kematian dalam kedamaian. Dan ini sekali lagi diambil dari Majjhima Nikaya 143, kemudian 148, dan juga saya dari Anatta Kopindikawada Sutta. Jadi itu supaya bisa dipahami. Ada penggabungan antara Cacaka Sutta dan juga Anatta, karena waktu itu Bante Wim almarhum mengingatkan kami untuk sering membaca Anatta Pindikawada Sutta untuk persiapan nanti pada saat akan meninggal. Tetapi saya menganggap apa yang Delson bawakan itu sangat baik, dan saya padukan malam ini menjadi meditasi untuk persiapan menghadapi kematian dalam kedamaian. Sama-sama Sis Tini, sama-sama Bro Henry Chen. Semoga kita semua dalam kehidupan ini pikiran kita bisa tetap tenang, punya UPK, punya ketenang seimbangan, sehingga pada saat kita mau pergi, kita bisa penuh dengan ketenang seimbangan, tapi semuanya harus kita lepas. Karena kalau kita tidak lepas, maka kita akan mengambil kembali, melekati kembali, lahir kembali. Makanya jangan melekat kepada apapun. Apapun, tidak ada yang patut untuk dilekati. Terima kasih untuk semua yang sudah berkomentar dan di dalam seri cinta malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Sama-sama, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Semoga kita semua bisa terus sehat, dan semoga saya bisa hadir terus di seri cinta minggu depan. Saya belum ada bahan, jadi kalau bro dan sis masih ada permintaan untuk saya bacakan suta yang mana, silakan japri kepada saya baik di DM, di Instagram maupun di WA, sehingga bisa saya carikan sutanya dan saya akan membacakan ya. Terima kasih, sampai jumpa.